memberi salam. Kondisi ikannya bagaimana sekarang? Semuanya mati semua. Kalau airnya sudah tercemar, dampaknya Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Citra Prastiwi. Saya merupakan salah satu mahasiswi yang tercatat dalam program pendidikan guru dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 di Universitas Negeri Malang, program studi IPA. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja atau UKIN yang diadakan pada program pendidikan guru PPG dalam jabatan tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Apa nama kelasnya? Arjuna. Nanti ke depan dulu untuk berdoa. Duduk siap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk ketua kelas kita Arjuna. Kasih tepuk tangan dulu. Dicek Bu Citra hari ini kayaknya ada satu ini yang kosong yang nggak masuk ya. Coba yang nggak masuk dicek Bu Citra hari banyak dulu deh. Masuk sih. Oke, kelas 7C. Di sini Ahmad Alfian hadir. Hadir. Kemudian ada Ahmad Munif hadir. Hadir. Kemudian di sini coba Brian ada? Ada hadir. Ivanda hadir. Oke. Yang tidak masuk satu orang ini siapa? Zahra. Zahra ada izinnya tadi surat izinnya? Sadir. Oke. Kita doakan semoga nanti cepat sembuh ya. Iya. Ketemu lagi di pembelajaran IPA pada pagi hari ini. Sebelum ke materi inti di sini Bu Citra membuat yang namanya kesepakatan kelas. Ada yang mau membacakan? Apa? Ajun. Oke, boleh? Ya. Siap belajar. Ready to learn. Menghargai tolerance. Aktif. Oke, jadi kesepakatan kelas yang diinginkan kita nanti adalah siap belajar atau ready to learn. Nah, berarti kalau sudah siap, alat tulisnya, kemudian buku pelajarannya sudah siap semua untuk belajar. Kemudian yang kedua menghargai. Nanti ketika ada berpendapat, kita tidak boleh saling menghina, ya, saling menghargai. Ada pendapat kita terima saja. Kemudian yang ketiga adalah aktif. Aktif itu maksudnya kamu di situ nanti kalau ada pertanyaan dari Bu Citra harus mau menanggapi ya atau berkomen. Tujuan pembelajarannya ada di slide ini. Apa saja yang dinilai Bu Citra hari ini? Yang dinilai adalah satu, kemampuan untuk berpendapat. Siapa yang berani berpendapat nanti dinilai. Kemudian kegiatan percobaan. Nanti kita ada kegiatan percobaan. Kemudian hasil percobaannya juga akan dinilai Bu Citra sampai dengan presentasi dan juga pengerjaan latihan. Melanjutkan materi yang sebelumnya. Sebelumnya kita kemarin sudah belajar tentang materi apa? Pencemaran. Nah, sekarang kita ada topik baru masih dalam pencemaran. Lanjutkan Bu Citra ke. Nah, amatilah lingkungan sekitar kalian saat ini. Pernah nggak menjumpai lingkungan yang seperti ini? Dua lingkungan yang berbeda ya. Siapa yang mau kasih komentar dari dua gambar ini? Ada yang mau yang gambar satu itu gambar apa? Yang gambar dua itu gambar yang bagaimana? Boleh? Angkat tangan yang berani. Jesse, oh Inaswa. Gambar satu
beberapa sampah plastik. Kemudian kalau yang nomor 2 itu tentang sungai ada air terjunnya yang masih belum tercemar. Ini tadi Bu Citra bukan ikan yang diletakkan Bu Citra dalam wadah yang berisi air mineral. Nah, gimana kalau kamu amati di sini airnya bagaimana? Jernih, oke. Ikannya di sini tumbuh kembangnya masih bagus nggak? Bagus. Nah, ini dimisalkan Bu Citra kolam ikan atau sungai. Jadi ikan ini berada pada sungai, misalkan seperti itu. Ketika dia berada pada keadaan yang masih jernih seperti ini, dia di situ kan hidupnya masih baik-baik saja ya. Nah, kira-kira kalau di sini nanti ditambahkan Bu Citra apa ini? Deterjen. Nah, kira-kira kalau ditambahkan deterjen, apa yang terjadi pada ikan? Mati. Oh, mati gitu ya? Benar akan mati? Nah, coba nanti kita buktikan dalam percobaan. Berarti deterjen ini di sini dia sebagai apa? Apa? Bahan pencemar atau polutan. Nah, kalau kamu bisa membicarakan seperti itu, berarti nanti kita buktikan ikan yang hidup di air yang jernih, dia di sini baik-baik saja. Ketika kita tambahkan deterjen, nanti katamu di situ akan mengalami pencemaran, gitu kan ya? Yang namanya pencemaran itu adalah masuknya makhluk hidup, zat energi, komponen lain sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang ditetapkan. Ketika ada sesuatu yang masuk ke dalam suatu lingkungan dan menjadikan lingkungan itu kualitasnya turun, itu dikatakan lingkungannya mengalami pencemaran. Oke, dilanjutkan Bu Citra. Polutan. Nah, polutan di sini adalah bahannya yang dapat mengakibatkan pencemaran. Ciri-ciri polutan di sini ada 3. Ingatkan Bu Citra. Jumlahnya melebihi jumlah normal, berada pada waktu yang tidak tepat, dan berada pada tempat yang tidak tepat. Nah, sekarang kira-kira kalau kamu amati di lingkungan sekolah kita, ada nggak di situ yang terjadi pencemaran? Ada? Di mana? Oke, ada di kolam ikan yang di sebelah sana ya. Kenapa kok kamu bisa mengatakan itu ada pencemaran? Banyak sampah. Oh, di situ ada banyak sampahnya. Oke, nah berarti coba kita akan cek di sana, benar nggak sih di situ ada pencemaran gitu ya? Nah, sekarang kita akan berkemas ke kolam ikan dan kita akan mengamati di sana terjadi pencemaran atau tidak. Oke, kelas 7C. Sekarang kita ada di kolam ikan di sekolah yang kita tempati. Coba kalian amati di sini. Ada terjadi apa saja sih di sini? Coba dituliskan dulu di kertas atau buku yang kamu bawa. Kamu tuliskan. Di kolam ini terjadi ada apa saja? Sudah diamati, sudah ditulis? Nah, itu dikaitkan sama warna airnya, terus di dalam kolam itu ada apa saja, itu dikaitkan semua dengan pencemaran yang sudah kita pelajari. Kemarin kan sudah belajar tentang pengertian pencemaran. Sekarang coba dihubungkan. Kira-kira ini di kolam ini terjadi pencemaran atau tidak? Coba kamu amati. Sudah? Sudah dituliskan semua? Sudah. Coba ada nggak yang bisa mengungkapkan pendapatnya? Siapa yang berani? Ya. Apakah? Namanya siapa? Nama saya Arjuna. Oke, Arjuna. Coba diungkapkan pendapatmu tentang pengamatannya. Gimana, Jun? Airnya kotor karena pembangunan sekolah. Oke, Ada sama plastik seperti botol plastik. Terus bungkus baca sama itu aku airnya kotor karena air hujan. Karena di sini nggak ada genteng. Ada jenis-jenis nyamuk yang penyakit ini. Oke, ada lagi pendapat lain selain Arjuna? Ayo, yang perempuan siapa yang mewakili? Asbab. Siapa? Devi.
Nah, sekarang coba kita melakukan percobaan. Kita tes apakah benar. Nah, sekarang duduknya dibuat berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Ya, sudah duduk berkelompok belum? Sudah. Oke, kelompok 1 di mana posisinya kelompok 1 ini? Oke, kelompok 1 di sini. Berapa anggotanya? 4 orang. Kelompok 1 ini berarti ya, satu kelompok. Kelompok 2, kelompok 3 sebelah mana? Sini. Kelompok 4 yang sini apa sana? Sini 5. Kelompok 4 yang di belakang. Nah, tadi untuk LKPD kan sudah dibagi Bu Citra masing-masing kelompok 1 ya. Sekarang kita tinggal mengambil barangnya. Nah, kelompok 1 dulu. Kelompok 1, satu orang untuk mengambil bahannya. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5. Satu orang perwakilan. Kelompok 3, 4, dan 5. Oke. Masing-masing kelompok sudah mendapatkan di situ 3 cup berisi ikan dan juga berisi air yang berbeda. Coba di situ kamu lihat dulu kondisi ikannya apakah masih baik-baik saja? Nah, sekarang coba LKPD-nya dibuka dulu. LKPD yang dikasih Bu Citra tadi satu kelompok 1. Oke, duduknya boleh memutar ke belakang satu kelompok, boleh, biar bekerja sama. Pertama di situ kita membuat rumusan masalahnya terlebih dahulu. Tadi yang mau kita uji apa? Ikan. Ikan kalau kita tambahkan deterjen gitu kan ya. Nah, itu apa yang terjadi? Berarti kita rumuskan masalahnya di situ adalah bagaimana? Pembuat rumusan masalahnya adalah bagaimana kondisi ikan ketika diberikan deterjen. Silakan ditulis di rumusan masalahnya. Dituliskan bagaimana kondisi. Boleh biar kelas tahu rumusan masalahnya. Bagaimana kondisi ikan setelah dikasih deterjen? Boleh dijadikan rumusan masalah. Biar satu suara sama semua. Sudah? Rumusan masalah sudah? Kalau sudah, dilanjutkan Bu Citra ke tabelnya. Nah, di situ ada tabel. Tabelnya di situ ada kolom gelas A, B, dan C. Ya, gelas A itu isinya tadi kamu isi dengan air mineral. Gelas B, air tawar atau air sumur. Kemudian gelas yang terakhir diisi deterjen. Nah, sekarang coba kita cek dulu kira-kira air itu kondisinya itu bagus atau tidak. Cara mengeceknya adalah dikasih Bu Citra yang namanya kertas lakmus. Pernah dengar kertas lakmus? Ya. Nah, ini adalah untuk menentukan air itu kualitasnya asam atau tidak. Nah, asam ya. Kalau air asam kan tidak boleh dikonsumsi. Cara pakainya gimana, Bu? Kertas lakmusnya nanti coba dicelupkan ke dalam air. Nanti ada perubahan apa tidak? Satu-satu ya.
Oke, sudah. Kalau sudah, sekarang dilanjutkan ya. Dilanjutkan. Nah, kira-kira dari ketiga air itu masuk ke dalam keterangan yang tercemar yang mana? Kamu tentukan. Yang air mana yang tercemar? Kamu centang di situ yang tercemar. Di kolom tercemar. Nah, kalau sudah lanjutkan ke kolom tabel berikutnya di halaman selanjutnya. Nah, ini kita di sini mau membuktikan tadi. Kamu katanya kalau ikannya dikasih deterjen, kamu akan mati. Coba sekarang kita buktikan. Masing-masing sudah dapat ikan, sudah dapat beberapa sampel air ya. Nah, sekarang dikasih Bu Citra deterjen untuk mencoba sendiri-sendiri ya. Oke. Semuanya diperhatikan. Kita coba dulu ke air yang mineral. Disiapkan air mineralnya mana? Air mineralnya yang mana? Oke. Oke, sekarang siapa yang mau berpendapat kira-kira kenapa dia bisa mati tadi? Karena airnya tercemar, terus ikannya itu keracunan deterjen sama. Oke, airnya tercemar dari apa tadi baru namanya? Deterjen. Berarti di situ, dengarkan, pernah nggak kamu melihat ibumu ketika mencuci, terus kemudian aliran sabunnya itu dialirkan ke botnya. Di got itu kan juga ada yang namanya ekosistem. Ya, ketika mendapatkan buangan air deterjen, berarti di situ botnya tercemar tidak? Kamu lihat kalau ikan aja kena deterjen seperti itu bisa mati. Apalagi hewan-hewan atau mikroorganisme yang ada di tempat itu ya. Nah, coba kita buat satu gagasan atau upaya untuk menangani pencemaran air. Kira-kira kita bisa melakukan apa untuk menangani pencemaran air? Ada yang punya ide? Untuk penanganan pencemaran air. Apa? Apa Kak? Tidak buang sama sembarangan. Oke, sampahnya tidak dibuang sembarangan. Air bekas cucian atau deterjen itu tidak langsung diairkan ke got atau sungai. Diolah terlebih dahulu. Oke. Tidak. Oke, mengurangi penggunaan bahan kimia. Silakan kamu tuliskan di kolom yang di bawah ide atau gagasan. Ide atau gagasan yang akan kamu buat ditulis di bawahnya. Tadi apa saja yang pertama tadi ada katanya tidak. Tuliskan di situ. Menurut kelompokmu apa saja? Nah, sekarang coba perhatikan Bu Citra. Kamu dalam kelompokmu membuat yang namanya poster tentang pencemaran air. Posternya boleh dari Canva, boleh dari bikin video TikTok, boleh YouTube, bebas dalam bentuk apa saja bisa ya. Silakan dibuat dalam kelompoknya. Misalnya bagaimana dibuat secara sederhana.
kita lihat dari kelompoknya Brian. Maju ke depan dulu dengan anggotanya, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pencemaran air. Berdasarkan pemasaran pembahasan dan orientasi masalah sebab kalian memutuskan masalah atau suatu kenyataan yang kalian ambil. Yuk, tuliskan yang bisa masalah yang sama-sama dinyatakan dan nyatanya belum. Bagaimana kondisi dan setelah menjadi ayat Indonesia? Oke, ini adalah poster hasil karya dari kelompok 2. Nah, di sini pakai aplikasi apa tadi? Pakai aplikasi Canva. Boleh dibuat seperti ini. Dari upaya mengurangi pencemaran air, disebutkan dulu. Di sini ada pengertiannya, kemudian dikasih gambar-gambarnya, dikasih penjelasan apa saja yang harus kita lakukan untuk mengatasi pencemaran air. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, kita kembali ke tempat berikutnya. Pencemaran air itu terjadi karena apa? Pencemaran air bisa terjadi karena apa saja tadi? Selain ditemukan? Apa? Limbah pabrik. Terus? Sisa-sisa Sampah-sampah rumah tangga. balik-balik. Iya, sisa bahan kimia yang dibuat ke sekolah. Tadi kalau kita amati yang di kolam ada apa saja tadi? Yang mencemari? Sampah botol atau plastik. Ya. Nah, itu semua bisa menjadikan pencemaran air. Coba bayangkan kalau semua air yang ada di dunia ini tercemar, apakah kamu bisa mengkonsumsi sebagai air minum? Tidak. Nah, makanya mulai dari sekarang kita coba untuk mengurangi adanya pencemaran air. Oke ya? Oke. Nah, sekarang dikasih biji lembar pertanyaan atau latihan soal. Jadi nanti uji ngecek kamu paham atau tidak, ya? Dikerjakan sendiri-sendiri, menghadap ke depan semua. Fungsinya sudah tidak ada yang sudah? Kalau sudah, sebelum kita akhiri bercerita, kita duduk dulu, kita simpulkan secara bersama-sama. Yuk, apa yang kalian ketahui tentang pencemaran lingkungan? Dari Jesse, pencemaran lingkungan adalah maksudnya suatu komponen ke dalam suatu lingkungan yang bisa menurunkan kualitasnya. Tadi jenis pencemaran lingkungan yang kita tahu ada air, tanah, udara, suara. Nah, hari ini kita belajar tentang pencemaran air. Tadi ya, pencemaran air tadi di situ bisa disebabkan salah satu faktornya dari apa? Pembuangan sampah, penggunaan sampah deterjen, ya, limbah pabrik, oke good. Nah, kemudian dampak pencemaran airnya bagaimana? Kalau air tercemar, gimana? Kalau airnya sudah tercemar, dampaknya tidak dapat dikonsumsi. Oke, tidak dapat dikonsumsi secara langsung. Nah, upayanya tadi bagaimana? Kita ngapain tadi itu? Membuang sampah pada tempatnya. Ada lagi? Mengurangi penggunaan bahan
Jelaskah materi pencemaran air? Sudah. Tadi kita sudah praktikum, sudah membuktikan bahwa deterjen ini memang mampu mencemari suatu air, gitu ya. Berarti nanti di rumah mulailah kita mengurangi penggunaan deterjen yang berbahan kimia. Ada kok sekarang deterjen yang ramah lingkungan, ya. Oke. Nah, pembelajaran kita akhiri dari sini. Adakah yang masih ditanyakan? Oke, Bu Citra sampaikan terima kasih untuk semangatnya hari ini. Oke, tetap semangat dalam belajar. Sebelum kita pulang, kita tutup dengan bacaan doa. Mau siapa tadi yang memimpin? Arjun. Sekarang gantian Brian yang memimpin doa. Yuk, semuanya di clean up dulu mejanya sebelum pulang, duduknya rapi. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Citra akhiri. Jangan sampai ada yang ketinggalan, dikemas barang-barang